Novel Martial God Asura. Bab 4331, berarti nyata. Ini. Setelah mendengar kata-kata dari Old Daois berhidung sapi, kulit kepala klan-klan naga menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar akan mengingkari kata-katanya. Grandmaster, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya untuk meminta Mumu menemani teman muda Chu Feng? Kepala klan naga klan bertanya. Lord Clan Chief, muridku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Dia memasuki sumber naga Vena untuk tidak bermain-main atau untuk mendapatkan pertemuan kebetulan untuk keturunan klan naga kamu. Dia di sini untuk membuka sumber naga Vena. Mengingat betapa pentingnya misinya, bukankah wajar jika dia menginginkan penolong yang dapat diandalkan untuk mundur? Tanya Old Daois berhidung sapi. Kamu orang tua. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak dapat diandalkan? Bagaimana aku kalah dengan Long Xiao Xiao? Kamu berdua harus tahu tempat kamu. Kamu hanya pelayan yang bekerja untuk klan naga kami tuanmu di sini. Kamu harus mendengarkan perintah kami, bukan memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Long Mumu memaki dengan marah. Pelayan, tuan. Petik 2. Old Daois berhidung menyipitkan matanya sebelum berbalik untuk melihat kepala klan naga klan. Dengan mendengus mengejek, dia berkata dengan dingin, jadi, di mata klan naga, muridku dan aku tidak lebih dari pelayan. Petik 2. Tidak, itu tidak benar. Grandmaster, tolong jangan salah paham. Kepala klan naga klan buru-buru membantahnya. Kemudian, dia menoleh ke Long Mumu dan menegur, sampah macam apa yang kamu bicarakan? Grandmaster ini di sini adalah tamu terhormat klan kami secara khusus diundang untuk membantu kami. Bagaimana dia bisa menjadi pelayan kami? Cepat dan minta maaf kepada Grandmaster. Petik 2. Kepala klan naga memiliki ekspresi kemarahan yang memuncak di wajahnya saat dia berteriak pada Long Mumu. Itu adalah sisi dirinya yang belum pernah ditunjukkannya kepada yang terakhir sebelumnya. Long Mumu terkejut dan takut dengan sikap ayahnya. Dia merasa sangat dirugikan sehingga dia benar-benar menangis. Namun, wajah Long Mumu yang berlumuran air mata tidak bisa melembutkan hati kepala klan-klan naga. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih keras dan lebih mengesankan ketika dia berteriak, "Untuk apa kamu menangis? Minta maaf kepada Grandmaster sekarang." Petik 2. Aku salah, Grandmaster. Tolong maafkan aku. Ditinggalkan tanpa pilihan, Long Mumu hanya bisa mematuhi dan meminta maaf kepada Daois tua berhidung sapi. Namun, Daois tua berhidung sapi hanya tertawa sendiri, tidak menanggapi sama sekali. Dia memandang kepala klan naga klan dan berkata, "Tuan kepala klan, jendela kesempatan ini tidak akan bertahan lama. Apakah kamu masih akan memikirkannya?" Petik 2. Grandmaster, harap tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan naga klan dengan cepat meninggalkan daerah itu. Adapun kemana kepala klan-klan naga pergi, sebenarnya, semua orang sudah memiliki jawaban di hati mereka. Antara nasib klan naga dan Long Mumu, sudah jelas mana yang dia pilih sejak dia memarahinya. Setelah kepala klan naga klan pergi, Long Mumu menembak dengan pandangan enggan pada Chu Feng dan Old Daois berhidung-hidung. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, itu jelas sebagai hari untuk semua orang yang hadir bahwa dia membawa kebencian yang mendalam bagi mereka. Sebuah pertemuan kebetulan sudah dalam genggamannya, tapi itu diambil darinya begitu saja. Dan bukan hanya itu yang hilang darinya. Dia juga kehilangan martabatnya. Grandmaster, kamu adalah individu yang tangguh, Ibu Long Mumu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Nyonya, bolehkah aku bertanya apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Old Daois berhidung sapi. Aku bisa melihat kalau kamu adalah orang yang sangat hebat, tetapi membuka sumber pembuluh naga adalah tugas yang sangat berbahaya. Aku berharap kamu tetap aman, Grandmaster. Petik 2. Setelah Ibu Long Mumu mengatakan kata-kata itu, mereka berdua mulai pergi. Long Xiao Xiao akan segera tiba,
dan mereka berdua sama sekali tidak tertarik melihat tampang sombong yang Long Xiaoxiao miliki di wajahnya. Sementara itu tampaknya menjadi kata-kata yang memprihatinkan bagi Taois tua berhidung sapi. Semua orang yang hadir bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya mengancamnya. Jadi, tepat sebelum mereka akan meninggalkan daerah itu, Taois tua berhidung oks berbicara, "Nyonya, kamu tidak perlu khawatir. Seperti kata pepatah, jangan mencoba untuk memperbaiki barang porselen jika kamu tidak memiliki pik logam dengan kamu. Karena aku telah mengambil tugas ini, tidak perlu dikatakan bahwa aku memiliki sarana sendiri untuk menyelesaikan sesuatu." Petik 2. Apakah begitu? Lalu aku berharap kalian berdua memiliki perjalanan yang aman. Ibu Long Mumu mencibir dingin sebelum meninggalkan daerah itu. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah menghilang dari padang pasir. Dengan kepergian mereka, dunia tiba-tiba tampak jauh lebih damai. Suasana tegang yang terasa seperti perkelahian bisa pecah kapan saja lenyap tanpa jejak. "Chu Feng, datanglah. Ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan dengan kamu." Petik 2. Old Daois berhidung sapi memanggil Chu Feng ke satu sisi dan menyerahkan kosmos sak kepadanya. Setelah itu, ia mulai menginstruksikan Chu Feng tentang apa yang harus ia lakukan setelah ia memasuki sumber naga Vena, serta apa yang harus ia waspadai. Dia bahkan pergi sejauh mengajar Chu Feng formasi yang unik. Tapi saat dia mengatakan satu hal di permukaan, dia memberitahu Chu Feng tentang hal lain melalui transmisi suara diam-diam. Ada sebotol cairan obat hitam di dalam kosmos sak. Ketika kamu memasuki kedalaman sumber naga Vena, kamu akan melihat danau emas. Tuang cairan obat hitam ke dalam danau. Sebelum kamu melakukannya, ingatlah untuk mengatur formasi pada botol obat. Itu formasi yang baru saja aku ajarkan padamu. Petik 2. Saat Chu Feng mendengarkan kata-kata itu, dia melihat ke dalam kosmos sak, dan memang, ada botol hitam di dalamnya. Apa yang aneh tentang botol ini adalah bahwa botol itu tampak seperti formasi sendiri, dan sangat kuat pada saat itu. Paling tidak, itu adalah salah satu yang Chu Feng tidak dapat mengatur dengan kemampuannya saat ini. Formasi kuat seperti itu biasanya digunakan untuk menyegel benda-benda jahat. Dengan demikian, tanpa membuka tutupnya untuk melihat isi botol hitam, Chu Feng sudah tahu bahwa apapun yang ada di dalam botol itu kemungkinan akan sangat berbahaya. "Grandmaster, mungkinkah itu?" Chu Feng bertanya. Old Taois berhidung diam-diam melalui transmisi suara. Dia sudah menyadari bahwa apa yang akan dilakukan oleh Taois hidung tua berhidung itu bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan dengan keras di tempat terbuka. Kalau tidak, yang terakhir tidak akan perlu memberitahunya tentang hal itu begitu rahasia melalui transmisi suara, dan botol hitam yang tidak menyenangkan tidak akan memiliki formasi yang kuat di dalamnya juga. Seperti yang sudah kamu pikirkan. Ini hanya tindakan pencegahan keamanan yang kami ambil, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu selama Dragon Clan memenuhi akhir dari kesepakatan mereka. Aku tidak bermaksud membuat hal-hal sulit bagi mereka. Obat hitam tidak akan membahayakan mereka sama sekali jika demikian. Namun, jika mereka mengingkari kata-kata mereka setelah pekerjaan selesai, aku akan memastikan bahwa mereka sangat menyesali tindakan mereka. Taois tua hidung berhidung melengking. Tapi sesaat kemudian, dia tiba-tiba menambahkan, "Chu Feng, apakah kamu merasa kasihan pada mereka?" "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Tuan," jawab Chu Feng sambil menyingkirkan kosmos sak. "Itu lebih seperti muridku." Melihat betapa tegasnya Chu Feng menyetujuinya, Taois hidung tua berhidung mengangguk setuju. Di sisi lain, Chu Feng melirik para tetua tertinggi di sekitar daerah itu sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah tempat Long Mumu dan ibunya pergi. Mengesampingkan Long Mumu dan ibunya, yang telah berselisih dengan mereka, sementara para tetua tertinggi yang berkumpul di sini bertindak dengan hormat terhadap dia dan tuannya, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan di dalam. Bagaimanapun, mereka berdua sudah melanggar otoritas klan naga. Memang ada kemungkinan yang sangat tinggi dari klan naga mengingkari kata-katanya begitu perbuatan itu dilakukan.
Sebenarnya, Chu Feng juga tahu bahwa mereka membuat langkah yang sangat berisiko di sini, dan selama ini, dia telah memikirkan bagaimana dia bisa membersihkan situasi setelahnya. Namun, tangan ini yang disiapkan oleh Taois tua berhidung sapi menghilangkan semua kekhawatirannya. Tentu saja, Chu Feng tahu bahwa ini adalah langkah yang tercela untuk dilakukan, tetapi jika ini bisa memastikan keselamatannya dan tuannya, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Taois tua berhidung sapi, jika klan naga memenuhi akhir tawar-menawar mereka, mereka tidak perlu menggunakan chip ini untuk mengancam mereka. Tetapi jika klan naga berani berbalik melawan mereka sesudahnya, mereka akan membiarkan klan naga tahu apa yang mampu mereka berdua lakukan. Tanda pisah. Jangan mencoba memperbaiki barang porselen jika kamu tidak memiliki pik logam. Di Cina kuno, ada kerajinan di mana orang memperbaiki barang-barang porselen yang rusak dengan menyatukannya dengan cara yang mirip dengan cara kita menjepit kertas bersama saat ini. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan pemetik logam untuk membuat lubang kecil untuk menyatukan dua pecahan porselen. Pepatah berarti, jangan bekerja jika kamu tidak memiliki keterampilan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Bab 4332, seperti mampu seperti rumor menyarankan. Angin ribut bertiup melintasi gurun, mengaduk pasir kuning dalam jumlah besar ke udara yang menutupi langit. Benar-benar pemandangan yang menakutkan, tetapi telah menjadi salah satu pemandangan unik gurun ini. Hanya saja ada pemandangan yang bahkan lebih menakutkan di hadapan mereka saat ini. Dan itu adalah kehadiran cahaya tembus cahaya yang mengambang di udara seperti awan yang sekilas, menyelimuti seluruh padang pasir. Tubuh cahaya yang tembus cahaya ini adalah sebuah formasi. Formasi kuat ini berasal dari individu kecil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Dibandingkan dengan formasi Humongous yang menyelimuti hamparan luas tanah, individu ini tampak tidak lebih dari setitik debu. Namun, karena individu inilah formasi Humongous ini terbentuk. Dan individu ini tidak lain adalah Old Daois berhidung sapi. Setelah dia menginstruksikan Chu Feng tentang apa yang harus dia lakukan setelah memasuki sumber naga Vena, Old Daois berhidung sapi mulai mengatur formasinya. Begitu dia bergerak, selain tetua tertinggi Long Duan dan Chu Feng, semua tetua agung lainnya yang hadir di daerah itu semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka mungkin masih meragukan cara Old Daois berhidung sapi beberapa saat yang lalu, tetapi setelah menyaksikan pemandangan besar di depan mereka, mereka mulai percaya pada kemampuannya. Formasi yang menyelimuti seluruh gurun tidak hanya masif, tetapi aura yang dipancarkannya juga mengesankan. Sama sekali tidak sulit bagi seseorang untuk membayangkan bahwa ada kekuatan luar biasa yang dimanfaatkan di dalamnya. Selain sage pemahaman Dao ditinggikan dan Zuge Yuan Kong, mereka belum pernah melihat orang yang mampu menggerakkan formasi yang mendominasi seperti itu. Namun, Old Taois berhidung-berhidung mengerikan itu sebenarnya mengendalikan sesuatu skala ini dengan sangat mudah. Ini membuat mereka menyadari bahwa Taois tua berhidung sapi adalah seseorang yang memiliki kemampuan sejati. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster. Sebuah pujian tiba-tiba terdengar dari jauh. Setelah itu, dua sosok mendarat di tengah padang pasir. Mereka adalah kepala klan-klan naga dan Long Xiao Xiao. Long Xiao Xiao melirik formasi megah di atasnya sebelum berbalik untuk melihat Taois tua berhidung sapi dengan ekspresi hormat di matanya. Dia berjalan ke sisi Chu Feng dan bertanya, "Dermawan kecil, apakah dia tuanmu?" Petik 2. Meskipun semua orang di sini adalah kerabat Long Xiao Xiao, matanya hanya yang paling lembut ketika mereka melihat Chu Feng. "Ya, ini tuanku," jawab Chu Feng. "Dia luar biasa." Long Xiao Xiao berkomentar kagum. Jika ada kesempatan lain, bahkan jika Long Xiao Xiao terkesan dengan kemampuan Old Daois berhidung sapi, dia tidak akan pernah memandangnya dengan hormat. Namun, setelah dia mengetahui bahwa karena lelaki tua inilah dia dan ibunya dibebaskan dari kesulitan mereka, posisi Old Daois berhidung sapi di dalam hatinya melonjak hingga sangat tinggi. Wanita ini di sini,
kamu harus menjadi dermawan murid aku, Putri Xiao Xiao, kan? Pada saat ini, Old Daois berhidung sapi tiba-tiba berbalik untuk melihat Long Xiao Xiao. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa meskipun dia berbicara dengan Long Xiao Xiao, dia masih membentuk segel tangan yang rumit satu demi satu. Dia masih membangun formasi dengan lancar, dan kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Kemampuan untuk melakukan banyak tugas ini lebih jauh memperlihatkan kendali hebat formasi Old Daois berhidung atas formasi. Junior Long Xiao Xiao memberi hormat kepada tetua. Petik 2. Long Xiao Xiao dengan cepat membungkuk dalam-dalam. Dia tampak sangat patuh sehingga sulit untuk tidak menyayanginya. Kamu benar-benar cantik dalam pembuatan. Tidak heran mengapa murid aku sering menyebut kamu, kata Taois tua berhidung bengkok itu. Oh, penolong kecil sering menyebut aku. Long Xiao Xiao terkejut mendengarnya. Memang, murid aku sering berbicara dalam mimpinya tentang betapa indahnya Xiao Xiao, dan bagaimana dia ingin memeluk, menciummu, dan hal-hal semacam itu, jawab Taois hidung tua berhidung-hidung dengan senyum jahat. Wajah Long Xiao Xiao segera berubah semerah apel. Ini, kata-kata itu membuat kepala klan naga klan dan tetua tertinggi terdiam. Tapi dalam hal tidak bisa berkata-kata, tidak ada orang yang lebih bisu daripada Chu Feng saat ini. Tuan, kapan aku mengucapkan kata-kata itu? Puteri Xiao Xiao belum pernah muncul dalam mimpiku sebelumnya, Chu Feng dengan cepat menjelaskan. Nak, kamu laki-laki, kenapa kamu tidak bisa mengakuinya dengan terus terang? Petik 2. Taois berhidung sapi memandang Chu Feng dengan jijik sebelum melambaikan tangannya dengan tidak sabar, berkata, baiklah, potong omong kosong. Jangan ganggu aku lagi. Aku perlu fokus pada formasi. Petik 2. Kamu benar-benar. Chu Feng benar-benar merasa ingin melempar sumpah serapah sekarang. Apa yang salah dengan tuannya? Mengapa dia memfitnah muridnya sendiri di depan umum? Tidak apa-apa, dermawan kecil. Aku bukan seseorang yang tidak bisa bercanda, Long Xiao Xiao menjawab sambil tersenyum. Meskipun dia mencoba untuk menampilkan wajah yang santai, wajahnya yang merah tua masih mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak tenang seperti yang terlihat. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan kecil terdengar di udara. Mengangkat kepala mereka, orang banyak melihat bahwa formasi Humongous mulai berkontraksi. Pada saat yang sama, kekuatan formasi semakin kuat dan kuat. Aktifkan formasi. Tiba-tiba, Old Daois berhidung sapi mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum memotongnya ke bawah. Sinar cahaya turun dari pusat formasi dan menyelimuti sumber naga Vena. Ledakan. Di bawah kehebatan formasi, sumber naga Vena mulai bergetar intens. Getaran itu terasa agak menakutkan, seolah-olah sumber naga Vena akan runtuh setiap saat. Pemandangan ini membuat semua orang di klan naga, termasuk kepala klan, menjadi tegang. Orang harus tahu bahwa sumber pembuluh naga sangat penting di klan naga. Menurut kata-kata yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, itu adalah sesuatu yang bisa menentukan nasib klan naga. Ketika mereka melihat formasi Old Taois berhidung berhadapan dengan Dragon Vein Source, kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa takutnya mereka. Mereka khawatir bahwa Old Daois berhidung sapi mungkin tidak dapat membuka sumber naga Vein, tetapi pada saat yang sama, mereka juga khawatir bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menghancurkannya. Namun, kedua kekuatan itu tampaknya memiliki kecakapan yang sama satu sama lain. Selain guncangan hebat, tidak ada hal lain yang terjadi. Persis seperti itu, situasi jatuh ke jalan buntu sementara. Rasanya tidak ada yang akan terjadi dalam jangka pendek. Cukup keras kepala, ya. Old Daois berhidung sapi tampaknya tidak terlalu terganggu dengan situasi saat ini. Tangan kirinya terus beristirahat di sampingnya saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke udara. Weng. Formasi di atas langit mulai bergetar. Setelah itu, cahaya mulai mengembun di dalam formasi untuk membentuk 46 lembar jimat. Jimat ini masing-masing memiliki panjang lebih dari 100 meter, dan mereka memancarkan aura yang kuat namun misterius.
Begitu mereka terbentuk, mereka turun dari langit dan jatuh di sumber naga Vein secara teratur. Dengan setiap lembar jimat yang jatuh di sumber naga Vein, goncangan akan berkurang sedikit. Pada saat semua 46 jimat akhirnya di tempat, sumber naga Vein akhirnya tenang sepenuhnya. Selanjutnya, Old Daois berhidung sapi mulai dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan sebelum berteriak dengan keras, "Hancurkan!" Petik 2. Ada suara kaca yang keras dari sumber naga Vena, menandakan bahwa ada sesuatu yang hancur. Melihat lebih dekat, di bagian paling bawah sumber naga Vena, orang dapat melihat bahwa celah kecil setinggi 3 meter dan lebar 1 meter telah terbentuk. Itu tampak rendah hati dibandingkan dengan sumber Vena naga yang besar, tapi pemandangan seperti itu masih membuat semua orang hadir dengan wajah terkejut. Taois tua hidung berhidung berhasil memberikan apa yang telah dijanjikannya. Dia mengatakan bahwa dia akan membuka celah di sumber naga Vena, dan dia benar-benar berhasil melakukannya. Sementara kebanyakan orang berpikir bahwa Taois hidung lama berhidung akan memiliki kemampuan untuk melakukannya, apa yang benar-benar membuat mereka terkejut adalah bagaimana dia bisa mencapainya dalam rentang waktu yang singkat. Seorang Grandmaster Spiritis dunia memang tangguh. Ucapan seperti itu bisa terdengar lagi. Hanya saja, kali ini, kata-kata ini datang dari mulut tetua tertinggi klan naga yang sangat terhormat, pembudidaya terkemuka dari galaksi cahaya suci. Bab 4333, Permintaan Aneh. Meskipun celah telah muncul, Old Daois berhidung sapi tidak menstabilkan formasi segera untuk mempertahankannya. Sebaliknya, ia terus mendorong formasi bahkan setelah itu. Segera, dia sudah menghabiskan lebih banyak waktu pada fase ini daripada waktu yang diperlukan baginya untuk membuka celah, tetapi sepertinya dia tidak punya niat untuk pindah dalam waktu dekat. Apa yang membuat semua orang bingung adalah bagaimana meskipun celah itu sudah muncul, mengapa Taois tua berhidung Ox tidak mengizinkan Chu Feng masuk sehingga mereka dapat berkoordinasi satu sama lain untuk membuka sumber pembuluh naga untuk selamanya. Meskipun begitu, tidak ada dari mereka yang berani mempertanyakan Daois tua berhidung sapi tentang hal itu. Lagi pula, apakah sumber pembuluh naga bisa dibuka atau tidak kali ini bergantung sepenuhnya padanya. Selain percaya pada Taois tua berhidung sapi, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, kerumunan tidak akan malas selama periode waktu ini juga. Mereka mencoba cara untuk melihat melampaui celah dengan harapan mengungkap situasi dalam sumber naga Vein. Namun, celah itu gelap gulita, dan tidak peduli apapun sarana yang mereka coba, mereka tidak dapat mengintip ke dalam situasi di dalamnya. Seolah-olah celah itu hanya hiasan yang ada di sana, dan itu tidak benar-benar mengarah ke sumber Vena naga. Sama seperti itu, 6 jam berlalu. Pada saat inilah Old Daois berhidung sapi akhirnya menoleh untuk melihat Chu Feng dan Long Xiao Xiao. Kalian berdua bisa masuk sekarang. Chu Feng, ikuti instruksi aku begitu kamu berada di dalam, kata Daois tua berhidung sapi. Dimengerti. Sama seperti itu, Chu Feng, bersama dengan Long Xiao Xiao, berjalan melewati celah. Yang mengherankan mereka berdua, tepat setelah melewati celah itu, mereka mendapati diri mereka terjun ke dunia kegelapan. Meskipun telah melewati celah, mereka tidak tiba di sumber naga Vein segera. Semuanya gelap di sini. Chu Feng dan Long Xiao Xiao tidak bisa melihat apa-apa selain satu sama lain. Selanjutnya, Chu Feng bisa merasakan bahwa ada gelombang energi yang menyegel mereka dalam ruang kecil yang terbatas. Jika mereka ingin melanjutkan lebih jauh, mereka harus melepaskan segel ini terlebih dahulu. Namun, energi di balik segel ini agak aneh, sehingga Chu Feng benar-benar menemukan dirinya tak berdaya di depannya. Namun, yang beruntung adalah bahwa dalam energi yang menyegel mereka, ada beberapa rune yang samar-samar yang tampaknya merupakan petunjuk. Jadi, Chu Feng dengan cepat merilis kekuatan rohnya untuk memahami isi dari rune bergerak ini. Namun sesaat kemudian, kerutan dalam muncul di dahi Chu Feng. Rune bergerak tidak terlalu sulit untuk dipahami.
Dia mampu menguraikan artinya dengan sangat mudah. Meterai yang menghalangi mereka adalah semacam formasi roh yin yang sangat mudah untuk mematahkan formasi roh ini. Bahkan, metode untuk melakukannya dicatat dalam rune yang bergerak juga. Seolah-olah dia telah menemukan gerbang yang terkunci di jalannya, tetapi kunci itu tergantung di dinding tepat di sebelah gerbang yang terkunci. Meski begitu, disinilah bagian yang sulit masuk. Untuk menembus formasi ini, dibutuhkan dua orang untuk menyelaraskan kekuatan mereka bersama. Selain itu, harmonisasi biasa tidak akan berhasil. Kedua orang itu harus bertelanjang satu sama lain. Ini membuat Chu Feng merasa sangat canggung. Hanya kondisi terkutuk apa itu? Jika dia memberitahu Long Xiaoxiao ini, yang terakhir pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang sesat yang menyimpang. Chu Feng tanpa sadar melirik Long Xiaoxiao. Meskipun gelap gulita di sini, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Wajah yang terakhir berwarna merah bit, dan kepalanya diturunkan. Dia tidak mengatakan apa-apa atau bergerak sama sekali. Tampaknya merasakan tatapan Chu Feng, wajah Long Xiaoxiao yang sudah memerah menjadi lebih merah. Ah kebetulan, apakah mungkin Putri Xiaoxiao juga menemukan metode untuk menembus formasi? Chu Feng bertanya. Long Xiaoxiao mengangguk dengan canggung. Metode untuk menembus formasi ini terlalu aneh. Itu mungkin sebuah lelucon. Mari kita coba untuk mengatur formasi secara normal dan melihat apakah kita bisa menembusnya terlebih dahulu, usul Chu Feng. Baiklah, Long Xiaoxiao menyatakan persetujuannya. Setelah mencapai kesepakatan, mereka berdua segera mulai membuat formasi berdasarkan apa yang mereka pahami tentang pembentukan roh yin yang ini. Harus dikatakan bahwa formasi yang mereka buat saat berkoordinasi satu sama lain benar-benar luar biasa. Formasi biasa diselimuti lapisan cahaya emas, tetapi formasi ini sebenarnya memiliki lampu putih dan biru yang saling berjalin satu sama lain. Dua jenis energi yang berbeda ini selaras satu sama lain, saling melengkapi. Tidak hanya menyenangkan secara estetika, tetapi juga memancarkan semacam kekuatan misterius. Setelah mereka berhasil mengatur formasi, Chu Feng dan Long Xiaoxiao tanpa ragu mengaktifkan formasi, berharap untuk menggunakannya untuk merobek energi yang menjebak mereka. Namun, itu tidak efektif. Meskipun kekuatan formasi mereka yang tangguh, mereka tidak dapat menembus formasi roh yin yang. Mengapa ini terjadi? Apakah kita benar-benar harus? Sebelum Long Xiaoxiao bisa menyelesaikan kata-katanya, wajahnya sudah memerah lagi. Biarkan aku kembali untuk bertanya kepada tuanku tentang ini. Saat Chu Feng berbicara, dia bersiap untuk kembali melalui celah untuk bertanya pada Taois tua berhidung sapi tentang ini, hanya untuk menemukan bahwa celah itu telah menghilang juga. Dia segera mencoba semua cara yang dia miliki, tetapi dia tidak dapat menemukan celah sama sekali. Mereka benar-benar terjebak di sini. Melihat kerutan ketat di wajah Chu Feng, Long Xiaoxiao bertanya, ada apa? Petik 2. Celah itu telah menghilang. Kami tidak akan bisa kembali lagi, jawab Chu Feng. Weng. Tepat setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, gelombang energi lain menyembur dari sekitarnya. Ini mungkin kekuatan yang menindas yang berasal dari pembentukan roh yin yang. Itu sangat kuat, sehingga mencekik Chu Feng dan Long Xiaoxiao. Sebenarnya itu benar. Petik 2. Begitu Chu Feng merasakan tekanan, dia segera tahu bahwa semuanya buruk. Selain metode untuk menembus formasi, dia juga telah menerima informasi lain dari rune bergerak juga, mereka hanya punya waktu dupa untuk menembus formasi. Jika mereka gagal menembus formasi dalam waktu itu, energi dalam formasi akan membunuh mereka. Biarkan aku berpikir tentang itu, pasti ada jalan keluar dari ini. Petik 2. Chu Feng tidak secara membabi buta mengikuti solusi yang diberikan kepadanya dari rune bergerak. Sejak awal, dia sudah tahu bahwa formasi yang dia tahu tidak akan bisa mengatasi energi yang telah menjebak mereka. Dia harus tenang dan memikirkan metode alternatif lain untuk mengatasi krisis ini. Namun, seiring waktu berlalu,
Long Xiaoxiao tampaknya telah mengambil keputusan. Penolong kecil, kenapa tidak kita lakukan saja seperti yang tertulis di rune? Long Xiaoxiao bertanya. Tidak, itu tidak akan berhasil. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan keras. Sedikit dermawan, kamu bisa mengalihkan pandanganmu dariku. Mengingat kemampuan kamu, kamu harus dapat mengatur formasi bahkan dengan mata tertutup, kan? Long Xiaoxiao bertanya. Putri Xiaoxiao, ini tidak akan berhasil. Ini tidak tepat, jawab Chu Feng. Apakah kamu mencemooh aku? Atau apakah kamu takut bahwa aku akan melihat tubuh kamu? Long Xiaoxiao bertanya. Aku seorang pria, apa yang harus aku takuti? Jika kamu benar-benar ingin melihatnya, aku bisa menunjukkannya kepada kamu sekarang. Tapi Xiaoxiao, kamu seorang wanita. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari kamu, kata Chu Feng. Namun, Long Xiaoxiao hanya cemberut bibirnya dan berkata, kamu jelas-jelas mencaci aku. Lupakan saja, ayo kita mati bersama di sini. Petik 2. Gadis itu benar-benar marah padanya. Babak 4334, mengubah nasib. Chu Feng tidak menganggap dirinya seorang pria yang sopan. Ada saat-saat ketika dia keras kepala dan tidak masuk akal. Bahkan, ia sering mengikuti pepatah, hanya orang bodoh tidak akan memanfaatkan kemudahan yang diberikan ke depan pintu mereka. Tapi entah bagaimana, dia merasa bahwa itu tidak tepat baginya untuk memperlakukan Long Xiaoxiao sedemikian rupa. Mengesampingkan fakta bahwa Long Xiaoxiao telah banyak menderita dalam beberapa hari terakhir, yang lebih penting, Chu Feng merasa bahwa seluruh masalah ini berbau sangat mencurigakan baginya. Mengapa di dunia ini akan ada kondisi seperti itu? Memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, Chu Feng sudah sampai pada kesimpulan bahwa ada seseorang yang bermain-main dengan mereka di sini. Namun, sumber Vena Naga sudah ada di sini bahkan sebelum leluhur lama klan Naga mendirikan markas mereka di sini. Jadi, tanah ini tidak diciptakan oleh leluhur tua klan Naga. Tidak mungkin baginya untuk melacak kembali pencipta tempat ini lagi. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang yang menciptakan ruang ini tampaknya bukan individu yang sembrono. Tapi berbicara tentang individu yang kurang ajar, Chu Feng kebetulan tahu orang yang tepat di sisinya, Taois tua berhidung sapi. Old Daois berhidung sapi memiliki kekuatan yang tak terduga. Jadi Chu Feng tidak memendam keraguan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membuat percobaan seperti ini. Memikirkan kembali tindakan Old Taois berhidung sebelumnya, Chu Feng merasa bahwa alasan mengapa pihak lain tidak meminta mereka untuk masuk segera mungkin karena ia memanfaatkan waktu itu untuk merusak bagian dalam. Dan produk dari upaya Daois tua berhidung sapi itu tidak lain adalah formasi yang menjebaknya dan Long Xiaoxiao sekarang. Namun, ini hanya dugaan Chu Feng. Dia tidak punya bukti sama sekali, jadi dia tidak dalam posisi yang baik untuk menuduh Taois tua berhidung sapi, belum lagi bahwa yang terakhir adalah tuannya. Bagaimanapun, tidak mungkin Chu Feng mengatakan ini kepada Long Xiaoxiao, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Kalau tidak, kesan Long Xiaoxiao yang baik dari tuannya akan sia-sia. Putri Xiaoxiao, tolong jangan salah paham dengan aku. Kamu adalah kecantikan mulia dari posisi terhormat, sedangkan aku, Chu Feng, hanyalah seorang anak yang rendah hati. Bagaimana aku bisa mencemooh kamu? Chu Feng buru-buru menjelaskan. Benarkah itu? Apakah kamu benar-benar tidak mencemooh aku? Petik 2. Mata panjang Xiaoxiao yang indah menatap terpaku pada Chu Feng. Ada sedikit keraguan di kedalaman matanya. Tentu saja, aku bersumpah kepada surga bahwa jika ada kepalsuan dalam apa yang aku katakan, surga akan menyerang aku dengan 5 petir. Chu Feng mengangkat tangannya dan bersumpah. Kamu memiliki garis keturunan surgawi. Kamu disambar petir setiap kali kamu membuat terobosan. Long Xiaoxiao berseru dengan marah. Dia berpikir bahwa Chu Feng bermain-main dengan dia, dan itu membuatnya marah. Aku akan membuat sumpah baru kalau begitu. Jika aku berbohong kepada kamu,
anak aku akan lahir tanpa lubang di pantatnya, kata Chu Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak melibatkan istri dan putra kamu dalam urusan kamu sendiri. Dan kamu sudah memiliki seorang putra. Long Xiao bertanya sekali lagi. Namun, kali ini, matanya berkedip ketakutan, seolah dia khawatir tentang sesuatu. Tentu saja tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia telah menjalin hubungan dengan seseorang sebelumnya, tetapi bahkan pada saat kegembiraan itu, dia masih mempertahankan sedikit ketenangan. Apa yang paling ditakuti oleh Chu Feng? Itu melibatkan kerabatnya sendiri dalam urusannya sendiri. Dia tidak mampu memiliki anak ketika dia bahkan belum memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara dia bersenang-senang saat itu, dia telah menggunakan metode khusus untuk mengontrol cairannya agar tidak mengalir keluar. Karena itu, dia yakin tidak punya anak. Lalu ada lebih banyak alasan mengapa kamu tidak harus bersumpah soal itu. Long Xiao berkomentar. Dia melirik Chu Feng sebelum akhirnya membiarkan masalah itu tergelincir. Lupakan saja, aku akan dengan ragu mempercayaimu ini sekali waktu. Namun, jika itu masalahnya, mengapa kamu lebih baik mati di sini daripada mengikuti instruksi pada polanya? Petik 2. Sedikit dermawan, aku pikir kamu harus memberi aku penjelasan logis untuk itu hari ini, kalau tidak aku hanya bisa menganggap kamu mencemooh aku, Long Xiao mempertanyakan dengan cemberut. Aku hanya berpikir ada sesuatu yang salah di sini. Sangat mungkin bahwa ini adalah percobaan, jawab Chu Feng. Pengadilan. Long Xiao bingung. Ya, percobaan. Setelah itu, Chu Feng mengungkapkan sudut pandangnya sendiri. Dia memberitahu Long Xiao bahwa kondisi aneh ini adalah untuk menguji seberapa besar mereka saling menghormati. Selama mereka bertahan dan menolak untuk melakukan sesuai pola yang dinyatakan, mereka akan dapat menyelesaikan persidangan ini. Di sisi lain, jika mereka mengikuti apa yang diperintahkan untuk mereka lakukan, bahkan jika mereka dapat menghancurkan formasi roh Yin Yang, mereka akan dihukum untuk itu. Chu Feng berbicara dengan aliran logis, dan suaranya membawa kepercayaan diri yang besar. Itu membuat kata-katanya sangat meyakinkan bagi Long Xiao. Ah, jadi memang begitu. Aku benar-benar salah paham tentang dermawan kecil kali ini. Mari kita tunggu dulu. Bahkan jika kita mati, aku tidak akan menyesal selama sedikit dermawan bersamaku, kata Long Xiao sambil tersenyum. Chu Feng terkejut. Dia tidak berpikir bahwa gadis ini akan begitu mempercayainya. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam telinga Chu Feng. Kamu hal yang tidak berguna. Orang tua ini telah memberi kamu kesempatan besar, jadi mengapa kamu tidak memanfaatkan momen itu? Petik 2. Transmisi suara ini datang tidak lain dari Tuan Chu Feng, Taois tua berhidung sapi. Aku tahu kamu ada di balik lelucon ini, Tuan. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Petik 2. Melalui transmisi suara, Chu Feng bisa merasakan di mana Old Taois berhidung juga, sehingga ia bisa menanggapi kata-katanya juga. Kali ini, Chu Feng benar-benar marah. Setelah naik jauh ke sini dari alam bawah, Taois tua berhidung sapi bukan satu-satunya tuan yang dia miliki sejauh ini. Namun, ini adalah pertama kalinya Chu Feng dihadapkan dengan tuan yang bengkok. Apakah tuannya benar-benar spiritualis dunia terkuat di galaksi cahaya suci di masa lalu? Akankah spiritis dunia terkuat benar-benar melakukan sesuatu yang absurd seperti ini? Jangan terlalu cepat, tuanmu juga melakukan ini untukmu. Long Xiao terikat untuk mencapai hal-hal besar di masa depan, jadi kamu tidak akan rugi dengan menjadi intim dengannya. Selain itu, gadis itu juga cukup cantik. Mengapa kamu tidak memanfaatkan situasi untuk menyelesaikan sesuatu? Kamu akan sangat menyesal jika kamu melewatkan kesempatan ini. Kata Daois tua berhidung sapi. Tuan, ini benar-benar tidak pantas. Aku tidak memiliki niat seperti itu terhadap Putri Xiao, jadi bagaimana aku bisa mengambil keuntungan darinya seperti itu? Bagaimana aku bisa menjadi murid kamu jika aku adalah orang seperti itu?
Jika itu masalahnya, apakah aku akan memanfaatkan setiap wanita cantik yang aku lihat di masa depan? Itu hanya akan membuatku pemerkosa. Chu Feng menjawab. Dia dengan bijak memilih kata-katanya untuk membuat poinnya diketahui tanpa mengkritik Taois tua berhidung sapi. Uhuk-uhuk, batuk ringan terdengar. Taois tua hidung berhidung juga tampaknya telah menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk melakukan sesuatu seperti itu, jadi dia berkata, seperti yang diharapkan dari muridku yang baik, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Sebenarnya, aku hanya ingin menguji orang seperti apa kamu. Jika kamu telah melaluinya, aku akan benar-benar memandang rendah kamu. Petik 2. Kata-kata dari Old Daois berwajah Ox meninggalkan garis-garis gelap di seluruh wajah Chu Feng. Dia tiba-tiba merasa agak jijik terhadap tuannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini bukan ujian, tapi lelucon buruk. Selamat, kamu telah lulus ujianku. Baiklah, jangan buang waktu lagi sekarang. Biarkan gadis itu menikmati energi dari tempat ini, kata Daois tua berhidung sapi. Weng. Pada saat berikutnya, dunia gelap gulita tiba-tiba menjadi cerah. Dunia nyata sumber naga Vena terbuka di depan mata Chu Feng dan Long Xiao Xiao. Pada saat yang sama, sebuah celah muncul di belakang mereka. Ini adalah pintu masuk yang telah mereka masuki. Selama mereka mau, mereka akan bisa melewatinya sesuka mereka. Itu adalah dunia biru yang mereka masuki. Ada gunung dan sungai, tapi semuanya di sini berwarna biru. Itu adalah warna biru yang sangat indah, dan membuatnya tampak seolah-olah semua yang ada di sini terbuat dari batu safir yang berkilau. Rasanya seperti mereka berdua berjalan ke dalam mimpi. Lebih penting lagi, energi yang telah menjebak mereka sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Ada ledakan aura kuat yang melonjak ke arah mereka dari sekitarnya, dan itu dengan cepat berkumpul di sekitar Long Xiao Xiao. Seolah-olah itu adalah seorang anak yang akhirnya kembali ke tempat asalnya. Penolong kecil, kamu benar. Itu benar-benar uji coba, dan kami berhasil membersihkannya berkat kamu. Petik 2. Long Xiao Xiao melompat-lompat di sekitar tempat itu dengan gembira saat dia berbicara dengan kegembiraan yang luar biasa. Cepat dan duduk. Gunakan teknik bela diri kamu untuk mengasimilasi energi di sini ke dalam tubuh kamu, desak Chu Feng. Sedikit dermawan, kamu juga bisa merasakan energi yang melonjak ke arahku saat ini. Long Xiao Xiao bertanya dengan heran. Sebenarnya, alasan mengapa dia begitu bahagia adalah karena dia bisa merasakan gelombang energi yang kuat mengalir ke arahnya. Dia belum pernah merasakan energi sekuat ini sebelumnya, dan dia tidak ragu bahwa itu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya selamanya. Hanya saja dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa merasakannya. Dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan bisa merasakannya juga. Xiao Xiao, duduk dan gunakan teknik bela diri yang telah kamu kembangkan di klan naga. Cobalah untuk mengasimilasi energi ini ke dalam tubuh kamu. Tuan aku mengatakan kepada aku untuk mengingatkan kamu agar tidak membuang waktu kamu di sini. Kamu harus menghargai kesempatan ini, karena itu bisa mengubah nasib kamu. Petik 2. Chu Feng tidak berbohong. Ini memang apa yang dikatakan oleh Taois tua berhidung sapi tadi kepadanya. Dermawan kecil, aku mengerti. Tunggu di sini untukku kalau begitu. Petik 2. Long Xiao Xiao sudah bisa mengatakan bahwa energi di sekitarnya sangat kuat, dan kata-kata Chu Feng hanya berfungsi untuk membuatnya memandang masalah ini lebih serius. Jadi, dia dengan cepat duduk di lantai, memejamkan mata, dan mengendarai teknik bela dirinya. Energi dari lingkungan mulai menyembur ke tubuhnya, mengantarnya ke ketinggian yang lebih tinggi. Bab 4335, Tulang Masif Naga. Untuk apa kamu bingung? Apakah kamu tidak akan melakukan seperti yang aku perintahkan? Petik 2. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Itu datang dari tuannya, Old Daois berhidung sapi. Tuan, apakah aku harus melakukannya sekarang? Chu Feng bertanya. Bagian lama Xiao Xiao sudah berakhir. Dia tidak akan dapat membantu kamu dengan apapun di sini.
Yang harus dia lakukan adalah duduk di sana dan diperkaya oleh energi yang disediakan oleh sumber naga Vena. Kamu hanya perlu bergantung pada diri sendiri jika kita ingin membuka Vena sumber naga secara permanen, kata Daois tua berhidung sapi. Aku mengerti, Tuan. Petik 2. Chu Feng melihat Long Xiao Xiao, yang asyik mengambil energi dari lingkungannya. Dia tidak ingin mengganggunya, tetapi dia juga khawatir dia akan panik jika dia tidak melihatnya setelah dia membuka matanya. Jadi, dia meninggalkan pesan di tanah yang mengatakan padanya untuk menunggunya di sini. Setelah ini selesai, dia mulai berjalan menuju pusat sumber pembuluh naga. Sepanjang jalan, selain menghargai pemandangan indah di dalam Dragon Source Vein, dia tidak menemui bahaya sama sekali. Seluruh perjalanan anehnya mulus. Tak lama kemudian, Chu Feng tiba di tujuannya. Di sana, dia melihat danau emas yang pernah diceritakan oleh si Taois hidung tua berhidung. Gelombang keemasan menyapu danau, memantulkan kilau yang cemerlang. Seolah-olah itu adalah danau emas cair. Danau emas ini sangat besar, sehingga tampak membentang hingga ke ujung dunia ini. Meskipun tidak ada angin di sekitarnya, ombak besar masih naik dan turun di dalam danau. Daripada sebuah danau, rasanya lebih tepat untuk menyebut hamparan air seperti samudera. Samudera emas ini bukan hanya berwarna emas. Aura yang dipancarkannya juga luar biasa. Jika dia benar-benar harus menggambarkannya, aura yang dipancarkan oleh lautan emas sebenarnya sangat mirip dengan telur kilin yang melahap surga. Itu adalah energi yang sama dengan Long Xiao Xiao saat ini menyerap ke dalam tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi di laut setidaknya beberapa ratus kali lebih kuat. Sampai-sampai Chu Feng memiliki perasaan bahwa energi yang menyelimuti seluruh dunia berasal dari lautan emas ini. Dengan kata lain, lautan emas ini adalah sumber Vena naga sejati. Chu Feng tidak segera bergerak. Sebagai gantinya, ia malah mengamati lautan emas dengan mata langitnya. Di bawah tatapan mata langitnya, semuanya menjadi jelas baginya. Chu Feng bisa melihat bahwa di kedalaman sumber naga Vena, ada kerangka. Kerangka itu tampak rendah hati dibandingkan dengan lautan besar yang ada di dalamnya. Namun, Chu Feng merasakan sentakan di hatinya ketika dia melihatnya. Kerangka itu sebenarnya lebih dari 10.000 meter. Itu adalah kerangka naga. Hanya saja kerangka ini tidak lengkap. Ada bagian yang hilang, tapi bukannya dicuri, itu kelihatannya seperti digigit. Selain bekas gigitan, ada juga banyak goresan cakar di atasnya. Berdasarkan kelihatannya, goresan-goresan itu tampaknya dibuat sebelum kematian makhluk itu. Aura para pembudidaya yang kuat akan terus bertahan bahkan setelah kematian mereka, dan hal yang sama berlaku untuk binatang buas juga. Dalam sudut pandang Chu Feng, bahkan jika kerangka ini bukan naga nyata, itu mungkin pernah menjadi keberadaan yang sangat kuat. Dan untuk benar-benar bisa menembus sisik dan dagingnya dan meninggalkan bekas di tulangnya, lawan makhluk ini bertarung sebelum kematiannya kemungkinan besar juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Hanya saja tidak ada tanda yang menunjukkan siapa lawannya di dalam lautan emas. Mungkinkah sumber naga Vena berasal dari itu? Chu Feng menebak, jika asal-usul sumber naga Vena benar-benar kerangka naga ini, kekuatan yang terakhir saat itu pasti sangat luar biasa, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Chu Feng. Untuk apa kamu menatap linglung? Jika kamu tidak terburu-buru, kamu tidak akan bisa tiba tepat waktu. Suara Old Taois berhidung-hidung terdengar pada saat ini. Tuan, bagaimana kamu bisa mengirim transmisi suara kepadaku meskipun aku sangat jauh darimu? Chu Feng bertanya dengan heran. Dia tidak bisa merasakan kehadiran Old Daois berhidung sapi sebelumnya, tapi begitu transmisi suara yang terakhir datang, dia tiba-tiba bisa merasakan di mana yang terakhir itu sekaligus. Ini berarti bahwa Daois tua berhidung sapi dapat secara akurat melihat lokasi Chu Feng meskipun berada di luar sumber naga Vena, dan ini adalah prestasi yang luar biasa. Berhentilah bicara dan cepatlah bekerja, kalau tidak kita tidak akan bisa lagi tepat waktu. Desak Daois hidung lama.
Dari nada suaranya, sepertinya dia merasa sangat cemas saat ini. Mengingat itu, tidak mungkin Chu Feng akan berani ragu lagi. Dia dengan cepat mengambil botol hitam dan mengatur formasi di bagian luar botol, seperti bagaimana Taois berhidung tua itu mengajarinya. Setelah menyiapkan formasi, dia akhirnya membuka tutup botolnya. Yang mengejutkan, tidak ada yang abnormal terjadi setelah dia membuka botol. Chu Feng bahkan tidak bisa mencium aroma cairan obat di dalamnya. Namun demikian, dia tetap mengarahkan pembukaan botol hitam menuju lautan emas dan mengaktifkan formasi. Hualala. Pada saat berikutnya, dari botol yang hanya seukuran jari, semburan air hitam mengalir keluar dengan momentum yang menakutkan, meskipun itu hanya berlangsung sesaat. Begitu air hitam bersentuhan dengan lautan keemasan, air itu tampak hidup kembali. Itu berubah menjadi seekor ular hitam yang terjun tepat ke kedalaman lautan emas. Targetnya tak lain adalah kerangka naga. Dalam sekejap mata, ular hitam sudah tiba di depan kerangka naga dan mulai memakannya. Tak lama kemudian, kerangka naga benar-benar dimakan oleh ular hitam. Setelah itu, ada ledakan besar, dan ular hitam tiba-tiba menghilang di tengah-tengah api hitam sebelum bergabung sebagai satu dengan lautan emas. Setelah penggabungan, samudera emas tiba-tiba menjadi sangat berombak. Gelombang besar setinggi beberapa ratus meter muncul dan mendatangkan malapetaka di sekitar. Setelah itu, pilar air yang berputar mengingatkan naga air yang mengesankan naik dari pusat samudera emas sebelum tiba-tiba melonjak ke kejauhan. Ini buruk. Chu Feng terkejut melihat situasi ini. Dia menyadari bahwa naga air mengalir ke arah Long Xiao Xiao. Menyadari bahwa segala sesuatu mungkin telah keluar dari kendali, dia dengan cepat bangkit dan bergegas juga. Namun, pada saat Chu Feng kembali ke tempat Long Xiao Xiao, sudah terlambat. Naga air yang naik dari lautan emas menghilang menjadi energi setelah tiba di sekitar Long Xiao Xiao sebelum melonjak ke tubuhnya. Tiba-tiba gelombang besar energi menyebabkan wajah Long Xiao Xiao bengkok kesakitan. Dia telah mengambil lebih banyak energi daripada yang bisa dia tahan. Orang harus tahu bahwa energi di dalam lautan emas ratusan kali lebih terkonsentrasi daripada di sekelilingnya, dan naga air yang telah melonjak ke tubuh Long Xiao Xiao berubah dari lautan emas. Mengingat jumlah energi yang luar biasa yang mengalir ke Long Xiao Xiao pada saat ini, tidak akan terlalu lama baginya untuk mencapai batasnya. Dan terlepas dari itu semua, Chu Feng menemukan bahwa dia benar-benar tidak berdaya sebelum situasi ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Kenapa ini terjadi? Chu Feng merasa sangat gelisah di dalam pergantian peristiwa ini, dan dia juga merasa bersalah terhadap Long Xiao Xiao. Dia telah menuangkan cairan obat hitam ke lautan emas untuk mencegah anggota klan naga klan dari menyakitinya dan tuannya, tetapi air dari laut emas mengalir langsung ke tubuh Long Xiao Xiao sekarang. Dengan kata lain, cairan obat hitam yang menakutkan saat ini memasuki tubuh Long Xiao Xiao juga. Mengesampingkan apakah Long Xiao Xiao dapat menanggung energi luar biasa dari lautan emas, jika cairan obat hitam benar-benar berbahaya, itu berarti bahwa Chu Feng telah menyabotase Long Xiao Xiao kali ini. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 4336, Kekuatan Binatang Ilahi. Tuan, apa yang terjadi? Mengapa energi di dalam lautan emas tiba-tiba mengalir ke tubuh Putri Xiao Xiao? Bukankah ini berarti cairan obat beracun telah mengalir ke tubuh Putri Xiao Xiao juga? Chu Feng segera bertanya. Old Daois berhidung cemas. Apa yang kamu bicarakan? Siapa di dunia yang mengatakan bahwa cairan di dalam botol hitam itu beracun? Apa yang aku katakan adalah bahwa aku akan membantunya sambil melindungi kami berdua. Apakah kamu sama sekali tidak mempercayai tuanmu? Tanya Old Daois berhidung sapi. Chu Feng masih tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini,
tetapi dia tahu orang seperti apa Taois tua berhidung itu. Tidak mungkin dia berbohong padanya. Selain itu, sepertinya Taois tua berhidung sapi tahu apa yang dia lakukan. Mengingat bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, dia hanya bisa mempercayai tuannya. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah tuannya akan mencoba menyabot orang lain atau tidak, tetapi dia yakin tuannya tidak akan pernah mencoba untuk menyakitinya. Dan itu sudah cukup baginya. Tuan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Karena sumber pembuluh naga belum dibuka, Chu Feng merasa bahwa ada tugas lain yang perlu dia penuhi. Satu-satunya pekerjaan yang harus kamu lakukan sekarang adalah menunggu Long Xiaoxiao selesai menyerap energi dari vena sumber naga dan membawanya keluar, jawab Old Daois berhidung sapi. Tuan, apakah lautan emas benar-benar semua energi yang terkandung oleh sumber vena naga? Chu Feng bertanya. Kenapa bertanya pertanyaan yang tidak perlu saat kamu bisa melihat dengan matamu sendiri? Old Daois berhidung sapi menjawab dengan mendengus. Kalau begitu tuan, yang harus aku lakukan sekarang hanya menonton Putri Xiaoxiao seperti ini. Chu Feng bertanya. Ya, itu benar, jawab Old Daois berhidung sapi. Tuan, tidak mungkin kamu berpikir untuk memberikan semua energi di sumber pembuluh naga ke Putri Xiaoxiao, bukan? Bukankah itu berarti bahwa anggota lain dari klan naga tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari sumber vena naga? Chu Feng bertanya. Dia sudah bisa melihat niat tuannya. Namun, itu berarti bahwa mereka melanggar apa yang diminta klan naga dari mereka. Yang sedang berkata, Chu Feng sama sekali tidak khawatir tentang itu. Sebaliknya, dia menyambut situasi ini dengan hati yang gembira. Jika semua energi sumber naga vena adalah untuk memasuki tubuh Long Xiaoxiao, itu akan membuat nilainya bagi klan naga setara dengan sumber naga vena. Posisi dirinya di dalam klan naga akan naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Itulah satu-satunya cara kita dapat memastikan keselamatan kita, jawab Old Daois berhidung sapi. Tanggapannya memverifikasi dugaan Chu Feng. Jadi tuan, apa yang kamu katakan untuk dimasukkan ke dalam sumber naga vena bukanlah racun, tetapi sesuatu untuk membantu Long Xiaoxiao mengasimilasi energi sumber vena naga. Chu Feng bertanya dengan gembira. Tentu saja, itu tidak semua yang ada untuk itu. Ini juga berfungsi sebagai chip bagi kita untuk mengancam mereka, kata Taois tua berhidung bengkok itu. Mengancam. Raut wajah Chu Feng sedikit berubah. Apakah kamu melihat kerangka naga di bawah danau emas? Itu bangkai naga sejati, kerangka binatang ilahi. Energi dari sumber vena naga sepenuhnya berasal dari kekuatan binatang suci ini, kata Taois tua berhidung sapi. Kerangka itu benar-benar binatang ilahi dari legenda. Petik 2. Chu Feng terkejut. Sementara dia menyadari bahwa kerangka itu memiliki kekuatan luar biasa selama hidupnya, Chu Feng tidak berpikir bahwa itu benar-benar akan menjadi binatang ilahi. Lagi pula, apa itu binatang ilahi? Mereka adalah makhluk yang hanya ada di legenda, keberadaan yang telah mencapai tingkat dewa. Sulit untuk memperkirakan atau bahkan memahami seberapa kuat mereka. Itu adalah naga asli, dan energi di dalam sumber vena naga berasal darinya. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi jika Long Xiaoxiao menyerap semua energi di dalamnya, jadi aku katakan kepada kamu untuk menambahkan cairan obat. Tidak hanya itu akan membantunya menyerap sumber vena naga yang mendominasi, tetapi juga akan melayani sebagai kartu untuk menjaganya. Ambil contoh, jika dia tidak bisa mengendalikan energi sumber naga vena pada akhirnya, dan berubah menjadi semacam binatang mengerikan, cairan obat akan segera menekannya. Aku tahu bahwa dia adalah teman kamu, dan aku khawatir kamu akan ragu tentang hal ini. Jadi aku menyembunyikan masalah ini dari kamu sampai sekarang, kata Taois tua berhidung sapi. Guru, jika kamu berencana untuk Long Xiaoxiao memasuki sumber naga vena sejak awal, mengapa kamu masih setuju dengan permintaan kepala klan-klan naga untuk memungkinkan Long Mumu untuk masuk di awal itu? Apakah itu membuat mereka malu? Chu Feng bertanya. Aku tidak terlalu memikirkannya pada awalnya.
Awalnya, aku berencana untuk membuka sumber naga Vena secara normal dan meminta mereka semua berbagi energinya bersama. Namun, ketika kamu kembali dan memberitahu aku tentang Long Xiao Xiao dan nasib ibunya, aku menyadari bahwa hanya dengan menyandera Dragon Vein Source tidak akan cukup untuk membuat mereka berdua keluar dari kesulitan mereka saat ini. Jika Long Xiao Xiao dan ibunya ingin mengubah posisi mereka di klan naga, Long Xiao Xiao harus menjadi kuat sendiri. Dengan pertimbangan sedemikian rupa sehingga aku membuat rencana ini. Namun, aku harus mengatakan bahwa rencana ini cukup berisiko. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa itu akan berhasil. Energi dari sumber naga Vena terlalu menakutkan, sehingga aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah Long Xiao Xiao akan mampu menanggungnya atau tidak. Namun demikian, ini masih merupakan peluang emas baginya untuk mengubah hidupnya. Jika dia bisa melewati krisis ini, tidak hanya dia akan menjadi orang yang paling terhormat di klan naga, tetapi potensinya juga tidak akan terbatas. Di sisi lain, jika dia gagal pada akhirnya, kematian akan menjadi satu-satunya takdir yang menantinya. Tapi baginya, bahkan jika dia mati dari sumber pembuluh naga, itu masih akan menjadi pembebasan baginya. Ayahnya adalah pria berperasaan, jadi sangat mungkin bagi ibunya untuk mati di tangannya di masa depan. Daripada menghadapi nasib tragis seperti itu, dia akan lebih baik mengambil pertaruhan ini. Bagaimana menurutmu, muridku tersayang? Tanya Old Daois berhidung sapi. Aku setuju dengan pandanganmu, Tuan. Aku percaya bahwa bahkan jika aku harus memberitahu Putri Xiao Xiao kebenaran dan membuatnya mengambil keputusan, dia masih akan memilih untuk berasimilasi dengan sumber pembuluh naga, jawab Chu Feng. Tentu saja, siapa yang mau menyerah pada pertemuan kebetulan yang begitu berharga? Jika dia gagal, satu-satunya nasib yang menantinya adalah mengakhiri hidupnya yang menyedihkan, tetapi jika dia berhasil, dia akan melampaui batasnya dan naik ke puncak. Jadi, muridku, apakah kamu menyesal sekarang? Tanya Old Daois berhidung sapi. Penyesalan. Apa yang harus aku sesali? Chu Feng bingung dengan kata-kata itu. Jika Long Xiao Xiao berhasil, dia akan menjadi seseorang yang memiliki kekuatan binatang suci yang mengalir melalui tubuhnya. Dia akan menjadi keberadaan yang luar biasa di masa depan. Aku memberi kamu kesempatan sebelumnya untuk menjadi akrab dengan dia, tetapi kamu hanyalah kekecewaan, Taois tua berhidung-hidung mengejek dengan jijik. Jadi itu alasanmu mencoba. Hanya pada saat ini bahwa Chu Feng benar-benar mengerti niat Old Taois berhidung-hidung. Cobaan, yang diciptakan Old Daois berhidung sapi itu tidak dimaksudkan sebagai lelucon sama sekali, dan dia juga tidak melakukannya karena kemauan. Sebaliknya, dia benar-benar berniat untuk membantu Chu Feng melewatinya. Hanya saja metode yang ia pilih untuk dilanjutkan tidak dapat diterima oleh Chu Feng. Tapi itu dikatakan, Chu Feng benar-benar tersentuh oleh betapa tuannya peduli padanya. Dia merasakan gelombang kehangatan yang mengalir ke dalam hatinya. Sedangkan untuk menyesali kenyataan bahwa dia tidak berhasil berhubungan intim dengan Putri Xiao Xiao, itu tidak mungkin. Bahkan jika Chu Feng tahu kebenaran sejak awal, dia masih akan membuat keputusan yang sama pada akhirnya. Dia tidak menganggap dirinya sebagai pria yang jujur, tetapi dia tidak bisa mengambil keuntungan dari orang lain selama kelemahan mereka. Bagaimanapun, setelah belajar kebenaran dari Taois tua berhidung sapi, Chu Feng tidak lagi khawatir. Dia berbalik untuk melihat Long Xiao Xiao sekali lagi. Ekspresi kesakitan di wajahnya tidak berkurang, tetapi pada saat yang sama, itu tidak memburuk juga. Tampaknya dia mulai terbiasa dengan energi sumber naga Vena. Paling tidak, sepertinya dia tidak memiliki masalah saat ini. Jadi, Chu Feng duduk di samping dan menunggu dengan tenang agar dia selesai. Sementara itu, di luar sumber naga Vena, ada badai yang perlahan-lahan bergerak. Long Mumu dan ibunya telah kembali ke istana ibu Long Mumu. Wajah Long Mumu memerah, dan giginya terkatup rapat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Penampilannya saat ini seperti gunung berapi di ambang ledakan. Sebaliknya,
Ibu Long Mumu sangat tenang, sepertinya memikirkan sesuatu. Ibu, aku tidak bisa menelan ini. Bagaimana kita bisa diganggu oleh dua orang luar? Itu sumber naga Vena, pertemuan kebetulan milikku dan aku sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkan Long Xiao Xiao yang terkutuk itu mengambilnya dari aku? Petik 2. Long Mumu memandangi ibunya dengan tatapan salah di matanya. Mumu, jangan khawatir. Aku akan memperbaiki keluhan kamu untuk kamu. Aku tidak hanya akan mengambil Long Xiao Xiao dan nyawa ibunya, tetapi aku juga akan menyingkirkan kedua tubuh yang sibuk itu. Mereka tidak perlu bermimpi meninggalkan klan naga kita hidup-hidup. Ibu Long Mumu mencibir dingin. Bab 4337, Rencana Duo Ibu Putri. Secercah harapan menyala di mata Long Mumu saat dia melihat ibunya. Dia memperhatikan bahwa ketika ibunya mengucapkan kata-kata itu, tidak hanya ada ekspresi ganas di wajahnya, tetapi ada percikan kepercayaan di matanya juga. Ini berarti bahwa ibunya tidak hanya mengucapkan kata-kata kosong. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan sesuatu. Tuan Ibu, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan mereka? Long Mumu bertanya. Mumu, lihat ini. Ini adalah apa yang dikirim tetua Long Duan kepada aku secara diam-diam sebelumnya. Ibu Long Mumu mengambil surat dan menyerahkannya ke Long Mumu. Mendengar kata-kata itu, Long Mumu dengan cepat menerima surat itu dan mulai membacanya dengan sungguh-sungguh. Ternyata, bahkan tetua Long Duan yang sangat terhormat adalah salah satu dari mereka sendiri. Dia selalu membantu mereka dari bayang-bayang. Hanya saja masalah ini tidak diketahui bahkan oleh kepala klan-klan naga. Bahkan, satu-satunya yang tahu tentang ini adalah Long Mumu dan ibunya. Surat ini tidak hanya mengungkapkan beberapa hal tentang Taois tua berhidung sapi dan Chu Feng, tetapi bahkan memberikan saran kepada mereka berdua. Itu adalah saran tentang bagaimana mereka harus berurusan dengan Chu Feng dan Taois tua berhidung sapi. Dengan demikian, kegembiraan di wajah Long Mumu meningkat setelah membaca surat itu. Jadi mereka berdua benar-benar menyinggung murid Dao Comprehension Sage Exalted. Itu sama baiknya dengan menyinggung Dao Comprehension Sage yang ditinggikan sendiri. Tuan Ibu, bukankah itu berarti kita bisa memanfaatkan masalah ini untuk membuat ayah berurusan dengan mereka berdua? Long Mumu bertanya. Dengan pengaruh mereka di klan naga, mereka tahu rahasia-rahasia tertentu di klan naga yang tidak diketahui orang lain. The Dao Comprehension Sage Exalted sebenarnya bermitra dengan klan naga dalam hal-hal tertentu, dan ini termasuk sisa-sisa yang sangat tangguh. Sisa-sisa ini membutuhkan kolaborasi antara klan naga dan Sage pemahaman Dao ditinggikan untuk membukanya. Hanya saja mereka tidak bisa mencapai kesepakatan tentang bagaimana mereka harus membagi keuntungan, dan bahkan ada beberapa ketidaksenangan yang berevolusi pada akhirnya. Hal ini menyebabkan pembukaan sisa yang ditunda untuk beberapa waktu. Untuk alasan ini, kepala klan naga klan telah mengunjungi Dao Comprehension Sage Exalted beberapa kali dan menurunkan tuntutannya untuk mendapatkan sisa yang terbuka, tetapi Dao Comprehension Sage Exalted telah menolaknya. Jika mereka bisa memberitahu kepala klan naga tentang masalah ini, itu akan menyelesaikan masalah ini yang telah mengganggunya selama beberapa waktu. Dalam pandangan Long Mumu, karena Chu Feng dan tuannya memiliki dendam dengan Dao Comprehension Sage Exalted, Dragon Clan bisa dengan mudah menjual Dao Comprehension Sage Exalted bantuan dan melemparkan keduanya untuk yang terakhir. Mungkin Dao Comprehension Sage Exalted mungkin mengalah dalam pandangan itu, dan memilih untuk bekerja dengan mereka untuk membuka sisa-sisa. Sementara kepala klan naga sangat peduli tentang wajah dan kehormatannya, apa yang diprioritaskannya masih menjadi kepentingan klan naga. Seperti yang diharapkan dari putriku tersayang, kamu memiliki pikiran yang sama denganku. Aku percaya bahwa tetua Long Duan pasti juga berpikiran sama. Nanti, kami akan mencari ayahmu untuk membicarakan masalah ini. Kami akan mengatakan bahwa kami menerima berita ini dari tempat lain. Aku percaya bahwa tetua Long Duan juga akan berbicara atas nama kami, kata Ibu Long Mumu. Tuan Ibu,
Kapan kita akan bergerak? Long Mumu bertanya. Kita tidak bisa membicarakan masalah ini di depan umum. Ambil brosku dan panggil ayahmu. Dan ingatlah untuk mengundang tetua Long Duan juga, kata ibu Long Mumu saat dia mengeluarkan bros di rambutnya. Tuan ibu, aku akan menuju sekarang. Long Mumu segera beraksi setelah menerima bros. Dia tahu bahwa bros ini sebenarnya adalah harta yang diberikan oleh ayahnya kepada ibunya. Bahkan, ayahnya bahkan mengatakan bahwa selama dia membawa bros ini kepadanya, dia akan dapat memanggilnya terlepas dari kesempatan itu. Dan ternyata, kepala klan naga klan berarti kata-katanya. Semua orang dapat mengatakan bahwa dia enggan untuk mengambil bahkan satu langkah menjauh dari sumber naga Vein, tetapi begitu Long Mumu tiba dengan bros, meminta ayahnya untuk datang, ayahnya masih pergi mengunjungi ibunya. Setelah ketua klan naga klan, bersama dengan tetua Long Duan, tiba di istana ibunya, duo ibu putri mengikuti rencana mereka dan mengungkapkan dendam Chu Feng dan tuannya dengan Dao Comprehension Sage Exalted. Long Duan, kamu hadir di tempat itu. Apakah benar-benar ada masalah seperti itu? Kepala klan naga klan bertanya pada tetua Long Duan. Lord Clan Chief, aku bisa bersaksi tentang masalah ini. Meskipun Chu Feng dan tuannya memiliki kemampuan luar biasa, mereka adalah individu yang sangat sombong juga. Mereka tidak hanya melukai murid Dao Comprehension Sage Exalted, tetapi mereka bahkan membunuh Heavenly Exalted dan Grandmaster Luo Tuo. Meskipun surgawi yang mulia dan Grandmaster Luo Tuo yang berwajah hantu cenderung berbicara di luar batas, mereka tidak pantas mati, tetua Long Duan berkata. Sepasang guru dan murid itu seburuk itu. Setelah mengetahui masalah ini, tatapan kepala klan naga klan mulai berubah. Ya, mereka adalah individu jahat. Saat itu, Grandmaster Ox bahkan mencoba membunuh semua spiritualis dunia di tempat. Hanya ketika semua orang memohon belas kasihan padanya, dia dengan enggan melepaskannya. Sementara mereka berdua adalah spiritualis dunia, tindakan mereka tidak berbeda dengan yang dilakukan para pemuja iblis. Jika kita tidak begitu bersemangat untuk membuka sumber naga Vena, aku juga tidak akan mengundang mereka berdua ke klan naga kita. Aku tidak punya pilihan, dan aku mohon ketua klan Lord untuk memaafkan aku untuk ini. Petik 2. Tetua Long Duan tidak berbohong tentang hal ini, tetapi dia mengubah fakta-fakta tertentu untuk memanipulasi kesan kepala klan naga klan, membuatnya berpikir bahwa Chu Feng dan tuannya adalah penjahat keji dan tidak masuk akal yang pantas dibunuh ribuan kali lebih. Yakinlah, aku tidak akan menyalahkanmu untuk masalah ini. Terlepas dari apa karakter mereka, itu adalah fakta bahwa mereka adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa, jawab kepala klan naga klan. Lord Father, meskipun keduanya memang mampu, mereka terlalu berani. Jika mereka bahkan berani mengancam kamu, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat mereka lakukan. Aku benar-benar tidak mengerti di mana gadis itu, Long Xiao Xiao, mengenal orang-orang ini. Mereka selalu mengatakan bahwa burung dari bulu berkumpul bersama, dan aku pikir Long Xiao Xiao benar-benar telah jatuh dalam barisan akhir-akhir ini. Petik 2. Long Mumu menambahkan minyak ke api, memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk melibatkan Long Xiao Xiao juga. Namun, kepala klan-klan naga tidak segera memberikan tanggapan. Sebagai gantinya, dia menoleh ke ibu Long Mumu dan bertanya, selain masalah ini, apakah ada hal lain yang kamu miliki untuk aku? Suaminya, karakter keduanya cacat fatal. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Aku mendengar bahwa mereka telah meminta untuk memasuki tanah leluhur klan naga kami setelah membuka sumber Vena Naga, tetapi tanah leluhur klan naga sangat penting bagi klan naga kami. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar, apalagi orang yang melakukan kekejaman seperti itu, masuk? Sebenarnya, aku curiga mereka mungkin mencoba menarik sesuatu ke sumber naga Vein. Suami, aku terlalu khawatir bahwa kamu mungkin terlalu mempercayai mereka, jadi aku memanggil kamu pada saat yang kritis ini untuk mengingatkan kamu tentang masalah ini. Aku mohon maaf untuk ini.
Aku terlalu khawatir tentang kamu dan klan naga kita. Petik 2. Ibu Long Mumu tidak meminta kepala klan naga klan untuk berurusan dengan Chu Feng dan Old Daois berhidung-hidung secara langsung. Sebagai gantinya, dia hanya menyatakan sudut pandangnya dan meninggalkan keputusan terakhir di tangan ketua klan naga klan. Bab 4338, Kegagalan. Aku mengerti. Setelah mengucapkan dua kata ini, kepala klan naga klan meninggalkan daerah itu. Long Duan pergi bersama dengannya juga, meninggalkan Long Mumu dan ibunya sendirian di istana. Long Mumu benar-benar yakin bahwa musuh-musuhnya terpojok beberapa saat yang lalu, tetapi setelah menerima tanggapan yang acuh tak acuh dari ayahnya, dia mulai panik. Tuan Ibu, mengapa ayah tidak terlalu peduli dengan masalah ini? Long Mumu menyuarakan kekhawatirannya. Dia takut bahwa kepala klan-klan naga masih tidak akan berurusan dengan Chu Feng dan tuannya setelah semua yang dikatakan. Kamu tidak perlu khawatir. Ayahmu sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Sebagai perbandingan, Ibu Long Mumu terlihat lebih percaya diri. Beberapa saat kemudian, Ibu Long Mumu membawa Long Mumu kembali ke sumber naga Fein sekali lagi. Mengingat pemahamannya tentang kepala klan naga, dia tahu bahwa yang terakhir tidak akan menepati janjinya begitu mudah, terutama mengingat bahwa tanah leluhur klan naga dipertaruhkan. Dan sekarang dia telah memperburuk kesan kepala klan naga tentang Chu Feng dan tuannya. Yang harus dilakukan hanyalah menyalakan percikan api, dan Chu Feng dan tuannya akan menjadi penyendiri. Waktu berlalu. Sudah 7 hari sejak Chu Feng dan Long Xiao Xiao memasuki sumber naga Vena. Dalam 7 hari ini, selain kepala klan naga yang melarikan diri untuk bertemu Long Mumu dan ibunya sekali, dia sama sekali tidak meninggalkan sisi sumber pembuluh naga. Dia bukan satu-satunya yang memilih untuk tetap di sini. Selama periode waktu ini, Long Duan dan tetua tertinggi lainnya, serta Long Mumu dan ibunya, tidak pernah meninggalkan daerah itu sama sekali. Kepala klan naga klan dan tetua tertinggi lainnya semua sedang menunggu kabar baik tentang pembukaan sumber Vena Naga, sedangkan Long Mumu dan ibunya sedang menunggu kematian Chu Feng, Old Daois berhidung sapi, Long Xiao Xiao, dan ibunya. Namun, sejak Chu Feng dan Long Xiao Xiao telah memasuki sumber naga Vena, Old Daois berhidung sapi telah duduk di tempat dengan mata tertutup rapat. Meskipun formasi tetap diaktifkan, itu benar-benar tampak seperti tertidur. Bahkan ketika orang-orang dari klan naga melangkah maju untuk berbicara dengannya, dia tidak memberikan tanggapan sama sekali. Karena takut akan mempengaruhi Old Daois berhidung sapi, tidak ada dari mereka yang berani mengguncangnya untuk mendapatkan respon darinya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menunggu di tempat. Orang-orang dari klan naga tidak tahu apa kondisi sumber naga Vena saat ini, dan kesabaran mereka dengan cepat menipis. Untuk memperburuk keadaan, mereka memperhatikan bahwa puncak sumber naga Vena telah kehilangan cahaya mistis yang selalu memancar. Bahkan, retakan sudah mulai muncul di puncak, dan sepertinya akan runtuh setiap saat. Daripada mengatakan bahwa sumber naga Vena sedang dibuka, itu lebih terlihat seolah-olah akan lenyap dari muka dunia. Ini membuat kepala klan naga klan dan yang lainnya panik. Mereka gelisah-gelisah di tempat, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki keringat dingin yang menetes dari mereka. Di sisi lain, sementara Long Mumu dan ibunya tampak seolah-olah mereka sekarat karena kecemasan di permukaan, sebenarnya, mereka lebih dari senang melihat pergantian peristiwa seperti itu. Dibandingkan dengan kepala klan naga dan tetua tertinggi, keduanya tidak begitu peduli tentang masa depan klan naga. Apa yang mereka prioritaskan hanyalah kepentingan mereka sendiri. Dan saat ini, satu hal yang paling mereka harapkan adalah Chu Feng dan tuannya, dan Long Xiao Xiao dan ibunya mati. Jika pembukaan sumber naga Vena gagal, tidak ada sepotong kesempatan bahwa Chu Feng dan tuannya akan berjalan keluar dari klan naga sama sekali. Lord Clan Chief, kita tidak bisa menunggu lagi. Long Duan dan tetua tertinggi lainnya berpaling untuk melihat kepala klan naga klan dengan gugup.
Niat mereka adalah meminta kepala klan naga mempertanyakan Daois tua yang berhidung sapi dan meminta yang terakhir untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kepala klan naga klan tampak sedikit bermasalah di depan mata mereka yang menunggu. Lebih dari siapapun, dia ingin tahu apa situasi saat ini, tetapi dia takut dia akan mengacaukan segalanya jika dia mengganggu Taois tua berhidung sapi di titik ini. Namun, situasinya berbeda sekarang. Setelah perjuangan internal yang singkat, ia mempersiapkan dirinya untuk membangunkan Taois tua berhidung sapi dan menanyainya tentang masalah ini. Shosh. Tetapi pada saat inilah Old Daois berhidung sapi membuka matanya dan bangkit. Grandmaster, bagaimana sumber naga Vena berakhir seperti ini? Apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah pembukaan sumber Vena naga gagal? Petik 2. Melihat bahwa Taois tua berhidung sapi telah bangun, kepala klan naga klan dan tetua naga klan tertinggi lainnya segera bergegas maju dan mengelilinginya. Berbeda dengan kerumunan dari klan naga, yang tampak seolah-olah mereka akan menjadi sesak napas karena gugup, Taois tua berhidung sapi tertawa keras dan menjawab, "Jangan khawatir, ini sudah dilakukan." Petik 2. Dilakukan. Grandmaster, apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa kamu telah berhasil membuka sumber Dragon Vein? Kepala klan naga klan bertanya dengan cemas. Iya. Dengan orang tua ini bergerak, tidak mungkin ada yang salah. Old Daois berhidung sapi menjawab dengan percaya diri. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan dari klan naga melihat sumber naga Vena. Namun, mereka masih merasa sangat tidak percaya diri tentang ini. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya sumber pembuka naga belum dibuka. Sebaliknya, itu tampak seolah-olah telah hancur sebagai gantinya. Grandmaster, jika kamu telah berhasil membuka sumber naga Vena, mengapa itu terlihat seolah-olah tidak ada yang berubah? Sebaliknya, nampak bagi aku bahwa sifat mistis dari sumber naga Vena telah menghilang seolah-olah telah dihancurkan. Grandmaster, bukankah kamu harus memberi aku penjelasan logis untuk ini? Kepala klan naga klan menyuarakan keraguannya. Jangan khawatir, pria tua ini tidak akan membohongimu. Kamu akan mendapat kejutan besar segera. Petik 2. Old Daois berhidung menepuk bahu kepala klan naga klan dengan senyum cerah di bibirnya. Meskipun keraguan kepala klan naga klan belum dihilangkan, melihat seberapa yakin Taois tua berhidung sapi itu, dia juga tidak bisa menemukan hal lain untuk dikatakan. Lagi pula, dari awal hingga akhir, tak satu pun dari mereka yang bisa melihat melalui sumber Vena naga. Jadi, satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah menunggu kejutan yang disebut oleh Taois tua berhidung-hidung itu. Tapi tentu saja, kepala klan naga klan juga telah mengambil keputusan tentang apa yang akan dia lakukan jika Old Taois berhidung bohong telah berbohong padanya. Sementara itu, ada perubahan yang terjadi di sumber naga Vein juga. Lautan masih ada di sana. Meskipun permukaan airnya sedikit menurun, perubahannya tidak terlalu terlihat oleh mata. Hanya saja lautan ini tidak lagi berwarna emas. Air itu berubah menjadi air jernih. Samudera jernih ini tidak memiliki aura kuat yang dimiliki oleh samudera emas. Semua energi yang dulu sudah pergi ke tubuh Long Xiao Xiao. Di sisi lain, Long Xiao Xiao tampak sangat lemah. Wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Bahkan ketika dia mencoba mengangkat tangannya, lengannya akan bergetar tak terkendali. Sepertinya dia sakit parah. Melihat semuanya telah istirahat, Chu Feng melangkah maju dan bertanya, "Putri Xiao Xiao, bagaimana perasaanmu saat ini?" Petik 2. Sedikit dermawan, gelombang energi yang kuat menyembur ke tubuh aku sebelumnya, dan aku mengalami kesulitan mencoba berasimilasi. Aku merasa tubuhku akan meledak kapan saja. Aku merasa sangat tidak nyaman di dalam, jawab Long Xiao Xiao. Putri Xiao Xiao, kamu harus bertahan. Selama kamu dapat memanfaatkan kekuatan ini, tidak akan ada seorang pun di klan naga yang akan dapat membuat hal-hal sulit bagi kamu dan ibumu lagi, kata Chu Feng. Kak, kenapa? Long Xiao Xiao bertanya.
Itu karena kekuatan sumber Vena naga telah memasuki tubuhmu. Kamu adalah sumber pembuluh naga sekarang, jawab Chu Feng. Aku sumber pembuluh naga. Mendengar kata-kata itu, wajah pucat Long Xiao Xiao melengkung takjub. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kaget. Jelas, dia tidak menyangka peristiwa seperti itu akan terjadi. Bab 4339, Nasib Klan Naga. Sedikit dermawan, bagaimana cara aku membagikan energi ini dengan anggota klan lainnya? Apakah aku membawanya keluar dari tempat ini terlebih dahulu dan mengekstraknya nanti menggunakan formasi? Long Xiao Xiao bertanya. Kamu tidak bisa mengeluarkannya lagi. Kamu harus menemukan cara untuk berasimilasi sepenuhnya dengan energi ini, atau kamu akan kehilangan hidup kamu, kata Chu Feng. Tapi bukankah itu berarti aku menelan kekuatan sumber pembuluh naga sepenuhnya? Long Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Mungkin itu karena dia tidak ingin menjadi orang yang egois atau dia takut menghadapi celaan dari anggota klannya, tetapi meskipun telah menerima kesempatan yang sangat besar, dia masih terlihat sangat gelisah. Putri Xiao Xiao, apakah kamu masih tidak mengerti apa keadaan kamu saat ini di klan naga? Ayahmu telah memilih untuk berpihak pada Long Mumu dan ibunya. Jika dia memilih untuk membunuhmu dan ibumu, apakah kamu pikir akan ada orang di klan naga yang akan bisa membantumu? Chu Feng bertanya. Petik 2. Long Xiao Xiao terdiam. Namun, jika kamu menyatu dengan sumber naga Vena, kamu akan menjadi masa depan klan naga. Segera, kamu akan menjadi pemimpin klan naga, dan semua orang tidak akan punya pilihan selain memperhatikan perintah kamu. Di masa lalu, nasibmu ada di tangan orang lain, tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bisa mengendalikan nasibmu sendiri. Ingat ini, jika seseorang tidak memiliki kekuatan, mereka tidak akan bisa melindungi apapun. Orang yang terbaik untuk diandalkan adalah dirimu sendiri, dan mengingat keadaan saat ini di klan naga, kamu harus bangkit untuk mengubah ombak, kata Chu Feng. Penolong kecil, mungkinkah kamu melakukan semua ini dengan sengaja? Kamu berniat membantu aku selama ini? Long Xiao Xiao bertanya. Tuanku yang membuat keputusan ini, tapi aku setuju dengan tindakannya. Jika tidak, bahkan jika ayahmu memenuhi janjinya dan membiarkanmu dan ibumu pergi untuk sementara waktu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Namun, situasinya berbeda sekarang. Itu adalah langkah berisiko yang kami buat, tetapi selama kamu dapat berasimilasi dengan kekuatan sumber naga Vena di dalam diri kamu, semuanya akan berubah. Pendirian kamu dan ibumu tidak hanya akan sangat berbeda dari sebelumnya, tetapi juga berlaku untuk masa depan kamu. Aku dapat memberitahu kamu terus terang bahwa kekuatan sumber naga Vena berasal dari naga sejati, kata Chu Feng muram. Itu berasal dari naga sejati. Maksudmu, binatang suci legendaris di legenda itu. Petik 2. Ekspresi kompleks muncul di wajah Long Xiao Xiao. Dia terkejut oleh wahyu. Sebagai seseorang yang memiliki darah klan naga mengalir melalui nadinya, dia secara naluriah melihat ke atas kekuatan naga dan ingin mencapainya. Namun, selama ini, itu hanyalah legenda baginya. Ya, tuanku tidak akan berbohong padaku, jawab Chu Feng. Sedikit dermawan, bagaimana aku bisa berterima kasih? Long Xiao Xiao berkata dengan mata memerah. Dia hanya bertemu Chu Feng beberapa kali, tapi dia sudah menyelamatkannya 2 kali. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah mencapai pertemuan kebetulan yang akan mengubah lintasan hidupnya kali ini. Bahkan jika dia akan melayani dia sejak hari ini dan seterusnya, dia masih tidak akan pernah bisa membayar hutang ini kepadanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku sekarang. Belum terlambat bagi kamu untuk melakukannya setelah kamu berasimilasi dengan energi di dalam tubuh kamu, jawab Chu Feng. Aku pasti akan mewujudkannya, Long Xiao Xiao menjawab dengan tekad. Ledakan. Tetapi pada saat ini, gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di seluruh dunia tempat mereka berada. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat saat retakan muncul di seluruh tanah. Gunung mulai pecah,
dan bahkan udara tampak bergetar. Dunia ini mulai berantakan. Sudah saatnya kita pergi. Keduanya dengan cepat kembali ke celah yang dibuat oleh Taois tua berhidung sapi dan meninggalkan dunia melaluinya. Begitu Long Xiaoxiao dan Chu Feng keluar, mereka segera dikelilingi oleh kerumunan orang dari klan naga. Xiaoxiao, bagaimana? Apakah sumber pembuluh naga sudah dibuka? Kepala klan naga klan bertanya dengan prihatin. Apa yang dia khawatirkan bukanlah putrinya yang tampak lemah tetapi kondisi sumber naga Vena. Aku. Long Xiaoxiao tidak tahu bagaimana dia harus menanggapi pertanyaan itu. Bam. Itu juga pada saat ini bahwa sumber naga Vena di belakang mereka mulai berantakan. Fondasi klan naga runtuh pada saat ini. Grandmaster, apa yang terjadi? Para tetua tertinggi klan naga memalingkan pandangan mereka ke Taois tua berhidung sapi saat mereka bertanya dengan cemas. Xiaoxiao, aku bertanya padamu di sini. Apakah sumber pembuluh naga terbuka? Apa yang kamu lalui di sana? Petik 2. Di sisi lain, kepala klan naga klan meraih bahu Long Xiaoxiao dan mulai menginterogasinya. Sikapnya sangat dingin. Tuan Bapa, tidak perlu bertanya lagi. Sudah jelas bahwa mereka gagal membuka sumber naga Vena. Seolah itu tidak cukup, mereka bahkan menghancurkannya. Keduanya layak mati 10.000 kali lipat. Long Mumu berseru dengan keras. Grandmaster Ox, kamu harus memberi kami penjelasan untuk ini. Tetua Long Duan juga mulai mempertanyakan Daois tua berhidung Ox dengan ekspresi ganas di wajahnya. Rasa hormat sebelumnya yang telah ditunjukkannya menghilang tanpa jejak. Grandmaster, tidakkah kamu memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu berhasil membuka sumber pembuka naga? Kenapa semuanya berubah seperti ini? Petik 2. Kepala klan naga klan mengalihkan pandangannya ke Old Taois berhidung-hidung. Meskipun dia belum terbang dengan amarah, mata yang dia lihat pada Taois tua berhidung Ox begitu bermusuhan sehingga dia tampak seolah-olah dia bisa memakan seseorang secara keseluruhan. Bahkan binatang buas tidak menakutkan seperti ini. Dalam suasana seperti itu, Long Xiaoxiao gemetar ketakutan yang tak terkendali. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak tahan lagi. Jika bukan karena dukungan Chu Feng, dia mungkin sudah jatuh ke lantai sekarang. Di sisi lain, Old Daois berhidung sapi tidak terlihat gugup sama sekali. Bahkan, senyum cerah masih tetap melekat kuat di bibirnya. Sudah kubilang bahwa aku sudah berhasil membuka sumber naga Vena. Semua yang telah runtuh hanyalah cangkang dari apa itu. Kekuatan sesungguhnya telah keluar dari dalam, dan itu akan membawa perubahan revolusioner pada klan naga di masa mendatang, kata Daois tua berhidung bengkok itu. Sikap kepala klan naga klan berubah lagi. Nada suaranya menjadi sopan sekali lagi ketika dia bertanya, di mana itu, Grandmaster? Di mana kekuatannya? Petik 2. Bukan di sini. Old Daois berhidung sapi berkata sambil menunjuk ke arah Long Xiaoxiao. Xiaoxiao, apakah kekuatan bersamamu? Kepala klan naga klan bertanya. Itu ada di dalam tubuhnya. Kekuatan sumber Vena naga ada di dalam tubuh putrimu sekarang, jawab Old Daois berhidung-hidung. Apa? Itu semua ada di dalam tubuh Xiaoxiao. Grandmaster, bagaimana kita mengekstrak kekuatan itu? Kepala klan naga klan bertanya. Ekstrak itu, mengapa kamu mengekstraknya? Tanya Old Daois berhidung sapi. Kekuatan ini milik seluruh klan naga kita, jadi tak usah dikatakan bahwa kita harus mengekstraknya. Ibu Long Mumu berbicara dengan keras. Bahkan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya dalam menghadapi situasi seperti itu lagi. Tidak mungkin untuk mengekstraknya. Kekuatan sumber naga Vena sudah terikat dengan nasib putri Xiaoxiao. Jika dia hidup, kekuatannya hidup. Jika dia mati, kekuatannya akan hilang, jawab Old Daois berhidung sapi. Grandmaster, apa maksudmu dengan ini? Seorang tetua agung bertanya dengan gugup. Apakah kamu masih belum mengerti? Orang tua ini akan membuatnya lebih eksplisit bagi kamu saat itu. Saat ini, Putri Xiaoxiao adalah sumber pembuluh naga itu sendiri, dan ia mengendalikan kekuatan penuhnya.
Apakah klan naga berhasil atau menolak semuanya terserah dia sekarang. Hanya dia yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib klan naga kamu. Kata Daois tua berhidung sapi. Ekspresi yang rumit muncul di wajah anggota klan Dragon Clan setelah mendengar kata-kata itu. Tampaknya mereka telah menerima kejutan hidup mereka. Terutama untuk Long Mumu dan ibunya. Ekspresi wajah mereka begitu mengerikan sampai hampir seolah-olah seseorang terpaksa buang air besar. Bab 4340, mengungkap wajah sejatinya. Berani. Banyak dari kamu yang kurang ajar. Sumber naga Vena milik klan naga kami, tetapi kamu benar-benar berkolusi satu sama lain untuk mencuri semua kekuatannya dan mentransfernya ke tubuh Long Xiao Xiao. Apa perbedaan tindakan kamu dari penjarahan? Kamu berani melakukannya secara terbuka di siang hari bolong, merampok klan naga kami dari pertemuan kebetulan kami tepat di depan mata kami. Suamiku, kita tidak bisa memaafkan tindakan keji itu. Kita tidak harus menoleransi itu. Long Xiao Xiao telah berkolusi dengan keduanya untuk mengambil kekuatan Dragon Vein Source untuknya sendiri. Kita harus membuatnya dieksekusi karena ini. Ibu Long Mumu berseru dengan marah. Nyonya ini di sini, apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah kamu menyiratkan bahwa Long Xiao Xiao bukan anggota klan naga kamu? Tanya Old Daois berhidung sapi. Dia adalah anggota klan naga kita, tapi dia seharusnya tidak mengambil semua kekuatan sumber naga Vena untuk dirinya sendiri. Tindakan egois seperti itu membuatnya tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai salah satu dari kita. Ibu Long Mumu menjawab dengan tajam. Bolehkah aku bertanya padamu siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan sumber naga Vena akan dibagi rata kepada semua orang di klan naga? Kamu bahkan tidak tahu kapan dan bagaimana sumber naga Vena dapat dibuka, namun, kamu berani menggumamkan semua omong kosong ini tepat sebelum aku. Dalam pandanganku, sepertinya kamu hanya membuat ulah karena kamu gagal mendapatkan kekuatan sumber naga Vena untuk dirimu sendiri. Jika ada orang yang rakus di sini, itu bukan aku atau Puteri Xiao Xiao, tapi kamu, brengsek. Petik 2. Selain menghina Ibu Long Mumu, Old Daois berhidung sapi bahkan meludah ke tanah. Tidak perlu kata-kata untuk menjelaskan penghinaan yang dia rasakan terhadapnya. Kamu memanggilku bajingan. Kamu, hidung, berani memanggilku brengsek. Aku akan mengambil hidupmu. Petik 2. Ibu Long Mumu menjadi marah dan melepaskan kekuatannya yang menekan. Meskipun menjadi seorang nyonya, dia sebenarnya adalah peringkat 1 ahli tingkat marsial bertinggi. Berani. Tetapi pada saat ini, sebuah teriakan marah terdengar di udara. Setelah itu, aura yang sangat kuat menyelimuti seluruh area. Begitu aura muncul, Chu Feng tiba-tiba merasakan tekanan yang hebat menimpanya. Rasanya seperti selama pihak lain menghendakinya, dunia bisa hancur karena kehendaknya, dan mereka semua akan mati. Itu dari kepala klan-klan naga. Ahli terkuat dari klan naga telah bergerak pada saat ini. Dia memilih untuk melepaskan kekuatan penindasannya hanya untuk sesaat sebagai peringatan terhadap Ibu Long Mumu. Suamiku, aku. Terlihat bahwa Ibu Long Mumu sangat takut pada kepala klan naga klan. Dia dengan cepat menarik kembali kekuatannya yang menindas dan menundukkan kepalanya. Setelah memperingatkan Ibu Long Mumu, kepala klan naga klan tidak mengatakan apa-apa kepada Taois tua berhidung sapi. Sebaliknya, dia menoleh ke Long Xiao Xiao dan bertanya, Xiao Xiao, apakah kekuatan sumber pembuluh naga benar-benar ada di dalam tubuhmu? Petik 2. Tuan Ayah, itu memang ada di dalam tubuh aku, jawab Long Xiao Xiao. Izinkan aku untuk melihatnya. Kepala klan naga klan meraih pergelangan tangan Long Xiao Xiao untuk melihat energi di tubuhnya. Tapi semakin dia melihatnya, semakin erat keningnya. Perlahan-lahan, kulitnya tumbuh semakin buruk. Dengan suara yang sangat menakutkan, dia bertanya pada Long Xiao Xiao, apakah kamu yakin bahwa kekuatan sumber naga Vena ada di dalam tubuhmu? Petik 2. Tuan Bapa, energi di tubuh aku sekarang tidak lain adalah dari sumber Vena naga, Long Xiao Xiao menjawab. Berani.
Tapi siapa yang bisa berpikir bahwa ketua klan naga klan akan melemparkan lengan bajunya ke belakang dan melemparkan Long Xiao Xiao yang sudah lemah ke lantai. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Feng cepat bergegas maju untuk membantu Long Xiao Xiao. Lord Clan Chief, ini. Para tetua tertinggi klan naga juga menatap Long Xiao Xiao dengan wajah sedih, hampir seolah-olah mereka adalah orang-orang yang terlempar ke tanah. Tentu saja, hal yang benar-benar mereka khawatirkan sebenarnya adalah sumber naga Vena. Setelah semua, Old Daois berhidung sapi sudah mengatakan bahwa sumber naga Vena sekarang berada di dalam tubuh Long Xiao Xiao, dan keberadaannya telah dikaitkan dengan nasib Long Xiao Xiao. Tubuhnya tidak memiliki kekuatan sumber naga Vena, kata kepala klan naga klan. Itu tidak ada di tubuhnya. Mendengar kata-kata itu, para tetua tertinggi dengan cepat membuat jalan ke depan untuk melihat keadaan di dalam tubuh Long Xiao Xiao melalui metode mereka sendiri. Bahkan, Ibu Long Mumu pun melangkah maju untuk mencobanya. Sebuah kegembiraan besar menerobos di hati Ibu Long Mumu sesaat kemudian. Seperti yang dikatakan kepala klan naga, tidak ada kekuatan sumber Vena naga di dalam tubuh Long Xiao Xiao sama sekali. Tanpa ragu-ragu, Ibu Long Mumu memukul tamparan keras di wajah Long Xiao Xiao. Tamparannya tidak hanya mengirim Long Xiao Xiao jatuh ke tanah, tetapi bahkan mendistorsi wajah mungilnya yang indah. Itu menyebabkan pipinya sedikit bengkok, dan darah berceceran di tanah. Tetapi bahkan ketika Long Xiao Xiao dipukul sampai sejauh ini, kepala klan naga klan berbicara sedikit pun. Bahkan para tetua tertinggi menutup mata terhadap nasibnya. Chu Feng ingin membantu Long Xiao Xiao, tapi dia tidak cukup kuat. Pada saat dia bereaksi, tubuh Long Xiao Xiao sudah dipukul kembali ke tempatnya. Namun, setiap orang dari tetua tertinggi di sini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka ingin menghentikan Ibu Long Mumu, mereka bisa melakukannya dengan sangat baik sebelum yang terakhir bahkan bisa menamparkan wajah Long Xiao Xiao. Kilatan amarah merah melintas di mata Chu Feng saat ia bergegas ke sisi Long Xiao Xiao dan mendiagnosis lukanya. Baru pada saat itulah dia menoleh ke Ibu Long Mumu dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Apa yang aku lakukan? Aku memberi pelajaran pada pengkhianat ini. Meskipun menjadi anggota klan naga kami, ia berkolusi dengan orang luar untuk menipu anggota klan kami. Dia layak dibunuh, kata Ibu Long Mumu. Xiao Xiao, kamu benar-benar mengecewakan ayahmu kali ini. Long Duan dan tetua tertinggi lainnya juga mengkritik Long Xiao Xiao satu demi satu. Melihat situasi ini, Chu Feng tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Long Xiao Xiao untuk mendiagnosisnya. Saat itulah dia menyadari bahwa tubuh Long Xiao Xiao benar-benar tidak mengandung energi sama sekali. Seolah-olah kondisi lemahnya saat ini adalah keadaan normalnya. Mengesampingkan energi yang kuat dari sumber pembuluh naga, rasanya seperti dia tidak memiliki sepotong energi sama sekali dalam dirinya. Menguasai. Tidak dapat memahami ini, Chu Feng menoleh ke Old Daois berhidung sapi dengan tatapan bertanya, berharap untuk mendapatkan jawaban darinya. Tapi sebelum Taois hidung berhidung-hidung itu bisa menjawab, kepala klan naga klan sudah berbicara. Grandmaster, kamu benar-benar mengecewakan kepercayaan kami padamu. Petik 2. Ledakan. Ketika dia berbicara, bumi mulai bergemuruh, dan udara di sekelilingnya bergetar. Sebuah kekuatan yang begitu kuat sehingga membuat semua orang jatuh mati kehabisan nafas, menyegel daerah itu. Ini adalah kekuatan kepala klan naga klan. Lord Clan Chief, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu berniat untuk membunuh kami berdua bersama putri kamu yang berhubungan darah? Tanya Old Daois berhidung sapi. Membunuh. Kamu lebih baik memberi aku penjelasan yang masuk akal hari ini, atau kamu akan segera meminta aku untuk membunuh kamu. Aku akan membuat kamu berharap bahwa kamu tidak pernah dilahirkan. Kepala klan naga klan mengucapkan dengan dingin. Sikap sopan yang dia pakai sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Saat ini, dia benar-benar diselimuti niat membunuh.
Hampir seperti iblis telah memiliki tubuhnya. Namun, baik Chu Feng dan Old Daois berhidung sapi tahu bahwa ini adalah wajah asli dari kepala klan-klan naga.